Mari kita sambil siapkan Alkitab kita. Kita buka di kitab Wahyu, pasal yang ke-10. Saya juga minta agak awal ini untuk didoakan tahun depan rencana untuk menerobos negara Laos. Seperti Myanmar dulu kan, kita menjadi pemula untuk masuk ke sana, membuka jalan bagi yang lainnya. Demikian pula Laos, sekarang terjadi pembicaraan dengan pemerintah lewat perwakilan kami di sana ya. Monggo silahkan kalau mau ikut tahun depan. Nah, kita siapkan di Wahyu 10, jangan lupa untuk mendapatkan seri penuhnya, at least kalau tidak mau koleksi DVD-nya, Anda bisa dengarkan di YouTube, sesi-sesi yang ketinggalan, karena semua ini seri, Anda nggak datang setiap kebaktian. Pastikan Anda mengikuti, karena banyak hikmat Allah di dalamnya untuk kehidupan Anda, ada kuasa Roh Kudus. Kebaktian tadi pagi saya sampaikan tentang demonologi. Banyak bicara tentang malaikat, kuasa roh jahat. Kadang-kadang ada orang yang merasa ditindih, gimana ngelawannya, gimana kalahin muslihat iblis. Banyak sekali yang perlu Anda pelajari untuk keluarga dan hidup Anda sendiri. Nah sekarang kita akan ke kebaktian ini di pasal 10, nanti di 2 kebaktian berikutnya, saya banyak bicara tentang rencana Tuhan bagi kita dan bagi negara Israel. Termasuk salah satunya nanti saya bicara tentang Israel dan Lucifer. Saya jelaskan gimana kita melihat berita, menafsirkan waktu Allah. Ya, oke, sekarang kita lihat dulu pasal 10 kitab terbuka. Kita akan bicara tentang sebuah open book, kitab terbuka. Bahwa rencana Tuhan itu sebenarnya tidak misteri semua. Kita bisa tahu nih, karena firman Tuhan sangat gamblang bicara apa yang kita perlu ketahui hari ini. Jadi kata kitab terbuka ini sendiri menjelaskan kepada kita bahwa rencana Tuhan di akhir zaman itu dapat kita kenal. Demikian pula rencana Tuhan bagi kita sekarang. Siapa di sini pernah berpikir apa ya rencana Tuhan atas hidupku? Tidak perlu jauh-jauh cari. Kalau Anda punya hati mencari Tuhan, Anda pasti menemukan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mencari aku, pasti menemukan aku. Aku tidak pernah menyuruh orang mencari aku, lalu mereka tidak menemukan aku. Saya ajak kita untuk betul-betul cari kehendak Allah, bukan sekedar beragama di akhir zaman ini. Sebab kalau kita sekedar beragama, ketahuilah, di dalam kitab Wahyu sangat jelas, setiap agama, kalau tidak punya hubungan pribadi dengan Kristus, kalau tidak punya hubungan yang intensif dengan Kristus, setiap agama, roh agamawi dan orang yang beragama saja akan berakhir kecele di bawah kaki antikristus. Kita akan lihat ayat 1 dulu. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Berhenti di ayat 3 saya jelaskan sekarang tentang rencana Allah. Setiap pengajaran wahyu ini bermata dua Bapak Ibu Saudara, artinya berbicara tentang kejadian real. Kejadian real yang nyata yang akan terjadi nanti, tapi juga ada maknanya bagi kita sekarang. Kurang lebih sekarang ini pembicaraan kita sudah memasuki 7 tahun masa antikristus. Kalau membaca wahyu tidak semuanya kronologi, tetapi pembahasan kita hari ini sudah mencapai 7 tahun masa neraka di atas muka bumi, di mana antikristus memerintah. Di zaman itu ada banyak perkara supranatural. Saya jelaskan tadi bagaimana roh jahat lebih banyak yang dilepaskan di zaman itu, karena sekarang masih banyak yang terikat gara-gara gereja masih ada di atas muka bumi atau di dunia. Demikian pula perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara rohani yang terjadi akan semakin menjadi-jadi. Dunia sekarang ini sekuler, mereka kira mereka sekuler. Dunia ini akan kembali justru nanti ujung sejarah dunia ini rohani. Sekuler ini hanyalah anestesi sementara. Orang yang ateis pun akhirnya akan menyembah antikristus. Sadarilah, tidak ada orang netral. Anda milik Kristus,
atau milik setan. Tidak bisa ada orang yang berkata, aku tidak punya kepercayaan. Tidak mungkin. Saya jelaskan sekarang. Salah satu kejadian heran yang terjadi di zaman itu nanti adalah adanya penampakan malaikat yang lebih normal di zaman itu. Dan di sini ada seorang malaikat yang disebut di ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Dan ayat 2, coba lihat di 2b, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini saudara adalah malaikat yang berpangkat tinggi. Setahu kita selama ini yang kita kenal malaikat hanyalah Gabriel, Mikael. Saya pernah khotbah tuh di sini, berapa waktu yang lalu, kalau Anda ingat, saya jelaskan malaikat-malaikat yang diwahyukan. Bukan di kitab Wahyu, yang diwahyukan dengan nama Serafim, Cherubim, ya. Malaikat Mikael, Gabriel semua tahu. Lucifer juga kita tahu. Malaikat yang jatuh. Namun demikian ada lebih banyak malaikat Tuhan daripada yang telah diwahyukan pada manusia secara nama. Ini salah satunya. Di kitab Wahyu, kita perhatikan ini malaikat luar biasa. Dia pangkat dan otoritasnya besar. Kita seringkali lewatkan ayat seperti ini karena kedengarannya seperti dongeng atau fantasi. Karena di ayat 2b dikatakan, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi, seperti di film Pacific Rim aja. Kalau yang suka menonton film-film yang ada. Tapi ini nyata. Apa kira-kira pelajaran kita bisa petik? Di zaman itu nanti Tuhan akan kirimkan a big force. God is not losing the war. He's never lost the war. He's never lost the battle. He is not gonna lose the war. Dia tidak pernah kalah perang. Dia akan menang pertempuran. Tetaplah yang ada di pihak Tuhan adalah mayoritas. Sekalipun mungkin di sebuah bangsa Anda minoritas, di suatu lingkungan Anda minoritas, di dalam keluarga Anda minoritas, tapi firman Tuhan berkata lebih besar yang menyertaimu daripada yang menyertai dunia ini. Malaikat ini memberikan rasa aman kepada saya ketika saya membaca. Mengapa? Menjelaskan kepada saya jenis kuasa seperti atau semacam apa yang ada di pihak kita. Kalau malaikatnya aja sebesar itu, kakinya satu ada di laut, kaki satu di bumi dan dia tidak tenggelam. Betapa besarnya Tuhan yang menciptakan mereka yang ada di dalam tubuh saya. Waktu saya baca tentang malaikat ini saya berkata tak ada alasan untuk saya takut. Dari 3 ayat yang kita baca, pelajaran apa yang kita bisa petik bagi hidup kita sekarang? Tuhan ajarkan kepada kita untuk memandang segala permasalahan hidup dari sudut pandang Tuhan. Dia terlebih besar, dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kebanyakan kita bukan teori belaka. Waktu kita ngalami masalah, perasaan kita main. Tuhan mau bicara ke perasaan kita. Siapa bilang perasaan tak perlu? Seringkali pihak karismatik disalahkan perasaan melulu. Tidak. Saya percaya kalau kita ngikut Tuhan itu harus segenap hati, jiwa, pikiran. Perasaan ikut pula. Karena banyak orang menyerah saat dapat masalah. Karena ciut nyalinya. Dan mereka melihat masalahnya sebagai raksasa, mereka belalangnya. Izinkan Anda dan saya merasakan bahwa Allah itu besar. Lihat malaikatnya. Malaikatnya aja segede itu. Apalagi penciptanya. The good news, kabar baiknya. Kalau Anda menerima Yesus, pencipta itu tinggal di tubuhmu, di hidupmu. How great is our God. Seringkali kalau kita menghadapi tantangan di dunia, kita merasa minoritas, kita merasa sepertinya terintimidasi. Jangan lagi. Perasaan kita sebagai orang Kristen harus GR. Kalau nggak bisa lihat Tuhan, Tuhan nggak kelihatan. Lihatlah malaikatnya. Lihatlah di cerita ayat 1-3 ini. Harusnya hati kita dibesarkan. Harusnya kita berbesar hati. Jadi orang Kristen harus GR. Jadi orang Kristen harus pede. Harus over pede. Ketika kita mengalami masalah, ada masalah yang bisa selesaikan dengan pikiran. Ada masalah yang harus dimenangkan dengan perasaan. Kita harus merasa gede dulu. 10 orang pengintai, waktu mengintai Kanaan, mereka pulang, perasaan mereka ciut. Sehingga mereka dalam masalah sungguhan. Yosua dan Kaleb tidak punya logika. Bukan berarti mereka bodoh atau IQ-nya jongkok.
Tapi mereka memilih untuk percaya Tuhan melebihi logika mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan di depan mereka main perasaan dulu. Karena perasaannya sudah dikuduskan. Mereka berkata, nggak tahu gimana, gua nggak punya strategi, gua nggak punya rencana. Tapi kalau Tuhan berkata, Kanaan milik kita, kita akan santap mereka. Berani dulu. Pikir nanti. Seperti di Shinjuku. Ada banyak hal kalau kita melalui sini dulu, kita sudah nggak akan berbuat apa-apa, kita lumpuh Bapak Ibu. Jangan minta maaf kalau perasaan Anda main untuk Tuhan. Saya kadang-kadang ditantang sama orang berkata, kamu jangan bergantung perasaan. Saya bilang, coba kamu menikah tanpa perasaan. Coba deh, liburan tanpa perasaan. I don't apologize, my feelings are for God. Berani dulu Bapak Ibu. Berapa banyak orang karena perasaannya mati dulu, dia nggak bisa berpikir. Padahal ada jalan keluar, tapi menyerah terlalu dini. Lalu masuk di masalah yang lebih besar. Latih perasaanmu. Jadi orang Kristen harus pede. Jadi orang Kristen harus berani. Baca Alkitab tiap hari itu optimis spiritnya. Berkata, ya aku bisa, Tuhan bicara gini kok sama aku. Utangku seperti gunung tingginya, nggak apa-apa. Imanku biji sesawi, akan kupindahkan nanti. Banyak orang itu dicuri sama setan berkatnya itu karena perasaannya tercuri dulu. Sadar nggak? Beberapa teman saya gugur bukan karena mereka tidak berjuang, karena mereka takut. Setelah takut, tambah khawatir, buyarlah sudah semua harapan mereka. Bapak Ibu Saudara, latihlah perasaanmu untuk besar di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak bisa lihat Tuhannya, lihat malaikatnya. Maksudnya, tapi saya nggak pernah lihat malaikat, Pak Pendeta. Gampang. Lihatlah kesaksian orang lain. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kerajaan sorga itu dia lambangkan ragi, cepat menular. Lebih menular dari virus yang paling membahayakan. Dari MERS, dari SARS, dari semuanya. Dari dulu kerajaan Allah itu paling menular, gampang. Kalau Anda mau hangat, dekat api. Kalau Anda mau mati, tidur di jalan raya. Kalau Anda mau diberkati, dekat sama orang-orang yang barusan diberkati Tuhan. Dengarkan ceritanya, GR dulu di hati. Yes! Dia bisa, aku juga. Gitu caranya. Bergaulah dengan 10 orang yang pesimis itu, semuanya akan mati di padang gurun tua. Bergaulah dengan Yosua dan Kaleb. Anda yang tidak ngerti pun jadi tiba-tiba berbesar hati. Yes, let's do this. Cara terbaik untuk lihat malaikat Tuhan, lihatlah malaikat di kanan kirimu yang tidak bersayap itu. Tuhan kadang-kadang kirim orang-orang tertentu yang baru mengalami mujizat fresh from the oven. Mungkin mujizatnya, Tuhan tidak pernah buat 2 mujizat sama loh. Sama dengan di jari kita berbeda. Kalau Anda dengar mujizat orang lain, Anda senang dulu untuk dia. Kalau Anda senang untuk dia, berkatnya pindah kepadamu. Kok bisa? Siapa yang memberi seorang nabi secangkir air, dia mendapatkan upah nabi. Kalau Allah bersabda di hidup seseorang, Anda senang untuk dia. Dan Anda berbesar hati, seperti mangkok kosong Anda menerima, Anda pun akan menerima porsi Anda dari Tuhan. Lihat malaikatmu. Semakin besar, kalau masalahnya kita orang Indonesia terlatih sudahan untuk pesimis dulu. Kita ini seringkali rendah diri, itu harus diubah. Kebudayaan kita ini baik, sopannya, cinta orang tua, loyalitasnya. Tapi mindernya itu loh harus dibuang, mindernya itu loh bukan dari kerajaan Tuhan. Kalau kita lihat orang lain diberkati besar, kita biasanya gini, iya itu kan dia, masa aku bisa? Nah gitu kan. Belum apa-apa ada WO perasaan. Betul atau enggak? Kenapa kita tidak berani berharap sama Tuhan? Takut wah saya ini orangnya beda. Kalau Anda bergaul dengan saya itu harapannya tinggi dulu, nanti menyesuaikan lagi. Hasil akhirnya. Saya itu gitu. Saya berani mencoba, hidup ini singkat. Asal yang baik dan benar, saya nggak takut. I'm a risk taker. Good risk though. Saya adalah seorang pengambil resiko, tapi resiko yang benar dan baik. Saya nggak akan ngambil resiko yang bodoh dan konyol, yang tidak disuruh Tuhan. Tapi kalau itu benar dan baik, saya percaya dulu. Beberapa orang-orang di antara yang saya kenal, takut. Malah memberitahu pada saya, kadang-kadang saya seringkali dinasihati dari dulu sih saya begitu, diberitahu, hati-hati, turunkan. Kalau orang udah kenal Tuhan itu nggak bisa kecewa. Kalau sampai hasilnya tidak sesuai dengan target saya kira Tuhan punya rencana lebih baik. Gak bisa kecewa punya. Orang kalau sama Tuhan itu, perasaannya udah secure, udah aman. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengar orang kanan kirimu diberkati,
itu malaikat Tuhan yang besar buat hidupmu. Semakin besar mujizat orang itu yang dia alami, semakin besar janji Tuhan untuk hidupmu. Bisakah Anda menerima secondary blessing? Berkat yang sifatnya secondary? Latih. Kebanyakan kita ini bukan tidak diberkati, antenanya nggak dipasang. Kalau kita pasang antena, AM/FM-nya Tuhan akan tiba. Saya itu nggak pinter, saya itu imannya nggak besar. Cuman saya sama Tuhan itu, dua antena saya, Mazmur 92, kau tegakkan tandukmu sebagai tanduk banteng. Itu antena, kanan kiri diberkati. Banyak berkat Tuhan dalam hidup saya hari ini, impor semua, saudara. Nggak original dari saya, impor semua. Caranya gitu, lihat orang diberkati, aminkan dulu. Amin. Bahkan kalau perlu loh ya, pas khotbah gini, kalau ada sesuatu, Anda aminkan dulu, amin. Nggak usah nunggu yang lainnya amin, amin, ikut. Sifat ikut-ikutan harus dibuang. Amin, gampang terima, tidak kresek-kresek. Wifi-nya dipasang, yang kuat. Password-nya itu amin, amin. Itu dia. Belajar untuk bergairah gitu loh. Kalau amin jangan amin. Lihat orang diberkati, kalau lain ditolong saya juga langsung amin. Orang ini keluar dari hutangnya, kita berkata amin. Orang ini papanya terima Tuhan sudah lama padahal susah. Orangnya keras. Anda bisa berkata, iya berarti mamaku akan terima Tuhan juga, amin. Jadi orang itu amin. Amin berjalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Kasih amin dengan senyum paling lebar. Amin. Sama kanan kiri. Cara menafsirkan seperti itu. Ayat 1-3 saya nggak mau lihat aja sekedar berkat Tuhan nanti. Malaikat itu penampakan secara real nanti suatu hari di zaman antikristus itu. Tapi sekarang, sekalipun secara subtle, atau secara submarine, atau seperti kapal selam, saya akan mendeteksi di radar saya. Sebab radar saya adalah iman. Saya ajarkan pada Anda seninya mengimpor berkat dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia, ayat yang berikutnya. Oh belum, kita lihat dulu sekarang. Memandang, saya siapkan ada ayat-ayat tambahan, munculkan di sini 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 15-17. Munculin di sini saja, ayat tambahan supaya kita bisa konsentrasi. Saya jelaskan ada sebuah cerita yang mirip dengan ini, bagaimana memandang permasalahan hidup dari sudut pandang Allah. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, alias mereka dikepung. Abdi ini dengan abdi Allahnya, pelayannya dan abdi Allahnya, 2 orang dikepung sama 1 tentara. Menurut saya agak lebay gitu ya, agak berlebihan. 2 orang ditangkap sama satu batalion. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Kita lihat sekarang di ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Pada waktu ayat ini adalah ayat GR. Perasaannya main dulu. Dia nggak punya logikanya, dia nggak punya strateginya terus terang. Dan dia bukan orang bodoh. Abdi Allah ini orang pintar. Tapi dia tahu tidak semua bisa diselesaikan dengan kepintaran dan kepandaian manusia. Sebagian besar hidup ini, kemenangannya diperoleh oleh iman. Iman itu bayar di depan, percaya dulu. Jangan takut, sebab telah banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini abdi Allahnya belum lihat apa-apa loh ya. Main perasaan doang. Lihat ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, bukan mataku. Aku nggak perlu lihat, aku sudah GR dulu. Bukalah matanya. Dengan kata lain, Elisa sendiri nggak lihat. Ayat 16 itu imannya. Iman itu mendengar, bukan melihat. Jadi ayat 17 ketika bujangnya melihat, tetap tidak terhitung iman. Ya sudah lihat, ya percaya. Dari sini dari semua cerita ini, Elisa tidak lihat apa-apa, dia GR saja. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa, alias 1 batalion atau 1000 batalion malaikat lawan 1 batalion tentara musuh. Ayat 17, tutup sekarang ayat ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, Elisa sampai akhir cerita ini, dia tidak melihat apa-apa.
Dia hanya memandang masalahnya dari sudut pandang Allah. Gehazi yang lihat supranatural. Dari sini saya mau beritahu, kita tidak perlu lihat secara supranatural. Percaya saja, segala permasalahan hidup pandang dari sudut pandangnya Tuhan. Maka tidak sebesar yang kau dan aku kira. Saya bukan orang yang teori soal gini. Kadang-kadang di dalam pemberitaan Injil, termasuk di Palestina dulu, dengan orang-orang yang pergi dengan saya, mereka tahu. Saya praktekkan apa yang saya ajarkan dengan Anda. Kadang-kadang di situasi yang sangat mencekam dan bahaya. Kadang-kadang di dalam situasi yang susah, kita minoritas. Saya praktekkan, memandang setiap challenge dari sudut pandang Tuhan. Dan bisa melihat Tuhan dan kebesarannya dalam setiap tantangan. Kalau begitu, Tuhan biasanya akan berikan kemenangan yang tidak kita duga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Dan janganlah engkau menuliskannya. Garis bawah itu, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Yang kita garis bawahi tadi adalah meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya di ayat 4. Perhatikan juga ada sebuah kata di ayat 7 yang paralel dengan itu. Dikatakan bahwa maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, 7b. Seperti yang telah ia beritakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Di Alkitab saya, di ayat 7b saya garis bawahi rahasia Allah. Meteraikanlah apa yang dikatakan, jangan ditulis. Rahasia Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan satu kebenaran di sini bahwa Tuhan sudah wahyukan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup berkemenangan hari ini. Tuhan sudah wahyukan. Seringkali kalau kita mau menang ya, dalam pencobaan hidup ini, kita cari pewahyuan baru. Kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka cari-cari pewahyuan baru. Bukan Tuhan yang cari. Kalau memang ada pewahyuan baru, tenang aja. Tuhan pasti wahyukan. Di pasal ayat 7 dikatakan, para nabi pasti diutus kepadamu. Kadang-kadang Tuhan bicara seperti nabi bersabda tanpa engkau sengaja. Lewat kejadian, lewat tulisan di pinggir jalan, lewat seseorang, telepon, SMS, lewat khotbah. Tiba-tiba atau seseorang ingatkan, bahkan anak kecil bisa ingatkan kita. Saya masih ingat sebuah cerita bagaimana seorang hamba Tuhan yang waktu itu saya mentori. Punya anak, dia mau terbang. Anak kecilnya beritahu, papa jangan terbang. Bukan karena kangen, enggak mau papanya pergi. Kapal terbangnya nanti akan cancel. Dia tertawa. Kok bisa anak ini ngomong begini? Mengetahui, mengenal anaknya bukan sifatnya orang yang suka mengada-ngada. Anaknya masih kecil lagi, masih kecil sekali. Ngomong masih baru belajar. Nanti enggak jadi terbang. Sungguhan enggak jadi terbang. Maksud saya kalau memang Tuhan mau bicara sesuatu, Tuhan bisa pakai bahkan anak kecil. Sebenarnya ceritanya bukan itu. Itu waktu itu ceritanya ada kejadian di airport itu sehingga dia tidak bisa terbang. Dan orang yang menunggu panjang dan lama dan marah-marah semuanya. Anaknya sudah diberitahu, papa enggak usah terbang hari ini. Anak kecil loh bisa dipakai Tuhan. Anda enggak usah cari-cari pewahyuan. Pewahyuan akan datang kepadamu. Kesalahan banyak orang Kristen adalah ketika dia mau mengalami kemenangan, dia cari-cari pewahyuan baru. Dia kejar-kejar nabi. Pergi ke semua kebaktian sana sini, minta ditumpangi tangan, didoakan sana sini. Tapi PR yang Tuhan sudah berikan, PR lamanya tidak dikerjakan. Tuhan tidak memberimu pewahyuan baru sebelum pewahyuan lama kau kelarkan. Tuhan sudah mewahyukan semua yang kita perlukan untuk kita menang kepada kita, untuk kita mengalami kehidupan berkemenangan itu. Tuhan sudah wahyukan semua pada kita.
Anda mau mutar seluruh dunia, kalau Anda tidak bisa ampuni mertua Anda, mau ditumpangi tangan dari pendeta A sampai Z, pendeta yang pernah bangkitkan orang mati sekalipun. Ujungnya Tuhan ngomongnya cuma begini, persis seperti 1 tahun yang lalu Tuhan berbicara kepadamu, ampuni mertuamu. Tuhan sudah wahyukan, already yang kau perlukan untuk menang. Yang selama ini kita abaikan, selama ini kita geletakkan. Jangan cari-cari yang rahasia. Manusia itu, apalagi orang Kristen suka yang misteri. Seneng gitu loh, kalau tiba-tiba ada seorang nabi tunjuk dia, kamu, anakmu 2. Yang satu sakit asma. Baru kemarin ke dokter di jalan itu. Nangis. Nangis. Seneng kita yang gitu. Ditunjuk, wow rasa lebih mantap pulang ke rumah. Tuhan berbicara. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan bisa lakukan itu. But remember this dari cerita ini. God has revealed to you what you need for you to win today. Dan itu seringkali from your past. Apa yang ada di belakangmu. Sudahkah kau lakukan itu? Tuhan sudah wahyukan. Ulangan 29 ayat 29 munculkan di depan. Saya jelaskan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Yang model kayak gitu tadi itu bisa terjadi, bisa. Tapi biar Tuhan yang kerjakan. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Anak-anak Tuhan seperti anak-anak kecil kadang-kadang kita tidak mau PR. Kita maunya yang spektakuler. Tapi Tuhan mau arahkan mata kita ke perkara sederhana. PR Anda sudah Anda kerjakan belum? Jangan kejar-kejar rahasia Allah. Bahkan ketika Yohanes mau menuliskannya, Tuhan berkata, meteraikan. Gak usah semua dituliskan. Gak semua ready untuk kau terima sekarang. Kerjakan apa yang kau tahu. Lakukan apa yang kau sudah bisa. Selesaikan apa yang di dalam kemampuanmu. Jangan kejar-kejar rahasia Allah. Apa yang tidak tertulis, itu yang orang Kristen senang, bukan? Meteraikan apa yang tidak tertulis, itu yang dikejar-kejar. Karena itu kehidupan Kristen banyak orang seperti mencoba menjaring angin. Nabi apalagi yang bersabda ya, sukanya nubuatan-nubuatan. Padahal firman Tuhan berkata, meteraikan, jangan ditulis. Dengan kata lain, fokus kepada apa yang tertulis. Bagi saya sama ajaibnya menerima sebuah firman hari ini di dalam Alkitab yang berkata, ampunilah contohnya. Bagi saya itu sama diurapinya dengan jikalau Tuhan utus seseorang yang tidak saya kenal dan beritahu kepada saya kesalahan saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak kita untuk melihat cerita ini dan punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah wahyukan apa yang kita butuhkan untuk hidup sekarang. Karena itulah saya belajar, saya memutuskan untuk mengajarkan kitab Wahyu ini bukan dari sisi spekulasi. Ya, saya tidak ajarkan, saya berusaha mengajarkan seluruh kitab Wahyu ini dari perkara sehari-hari. Kalau enggak gitu kita spekulasi tentang akhir zaman. Bahkan kita bisa bertengkar di antara Kristen yang pre-tribulasi, yang mid-tribulasi, pasca-tribulasi. Ada satu yang Kristen berkata, kita akan diangkat sebelum antikristus. Yang satunya berkata, tidak. Kita akan diangkat di tengah-tengah. Yang satunya lagi berkata, tidak, kita akan lewati masa antikristus. Kalian semua pecundang, penakut, takut aniaya. Saya berani, saya lalui antikristus dulu, nanti baru diangkat nanti. Lalu bunuh-bunuhlah di antara ketiga-tiganya. Sementara mereka berdebat doktrin, padahal itu bukan prinsip seperti doktrin Kristus. Kalau orang berdiri dan berkata Kristus bukan Tuhan, nah saya punya masalah. Kalau ini hanya penafsiran, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau mereka sampai saling menyerang, perhatikanlah, mereka mencari sesuatu yang spekulasi, mengabaikan perintah Tuhan sederhana, kasihilah sesamamu manusia. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Kebanyakan orang Kristen hidupnya terlalu tinggi menggapai sesuatu di luar takaran imannya. Padahal untuk engkau mengalami 5.000 orang diberi makan, cuman butuh 5 roti, 2 ikanmu kau kelola. Cekmu jangan blong. Nggak usah minta didoakan di bisnis breakthrough. Bayar pegawaimu. Simple kan? Yang itu nggak suka, ditaruh di sorokan. Kita cari yang flamboyan.
Aku terima urapan. Padahal pegawainya gigi jari, nak punya makan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan Kristen begini. Kristen gini berjalan sebentar, pasti ngos-ngosan. Let's be simple. Saya harapkan, saya ajarkan wahyu ini tidak membuat kita bingung, tapi membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 1 itu jadi nafasnya pengajaran seri ini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jesus, you can know today. Nggak harus nanti, waktu zaman masa antikristus. You can know him now. Kita bisa tahu kehendaknya sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini dia, rahasia-rahasia tidak perlu kita spekulasi. Tuhan sudah memberitahu kepada kita semua pewahyuan yang kita butuh untuk kita hidup bagi Dia sekarang. Kita lihat ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab yang itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Lihat ayat yang ke-9. Ambillah, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Katakan pahit manis. Ya, pahit manis ya. Pahit melambangkan penghakiman Allah. Manis melambangkan berkat-Nya. Hari-hari ini orang Kristen kalau hidup di zaman edan seperti ini, akan terjadi dualisme yang luar biasa. Kalau Anda dan saya tidak bisa jaga hati, menempatkan hati, kita akan kebingungan nanti. Entah kita jadi orang yang super cuek, tidak lagi relevan, tidak lagi accessible, tidak lagi terkoneksi dengan dunia yang sekeliling kita, seperti zamannya dulu emperor atau kaisar Puyi di zaman Tiongkok Cina. Dia dari kecil dibesarkan di tengah sida-sida yang menipu dia, nggak tahu kejadian di luar sana ada kelaparan, dia tinggal di dalam sebuah kehidupan plastik atau kehidupan fantasi di dalam tembok Forbidden City, China atau kota terlarang. Waktu dia mulai melihat keluar, dia terkejut, di luar sana ada orang sakit dan mati. Di istana semua baik-baik saja, itu maksudnya tidak terkoneksi. Kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, tidak bisa balance pahit manis, kita akan jadi orang yang paling egois. Pokoknya aku gak peduli sama bangsa negara. Anak pun satu-satu di sekolah, pokoknya bisnis semua. Pokoknya bisa cuan. Pokoknya bisa beruntung, pokoknya hanya di seluruh dunia ini yang hidup cuma kita dan keluarga kita. Kita akan jadi emperor Puyi. Nggak bisa hidup manis-manis, pahit manis. Ikut Tuhan pasti ada berkat Tuhan. Mazmur 23 berkata kebajikan kemurahan mengikuti kita. Tapi nggak berhenti di sana. Kalau kita nggak ngerti gimana pahit manis, kita nggak akan bisa relate dengan orang. Cepat lambat, sekeliling kita akan jauh dari kita. Orang-orang akan membenci kita. Mereka akan melihat kita hanyalah sekelompok orang-orang eksklusif. Tidak sebentar lagi membuat suatu gap yang tidak perlu atau sebuah jurang pemisah yang luar biasa. Bukankah itu masalah sosial? Masalah negara itu bukan sosial ekonomi, masalah dosa dan spiritual. Dan siapa memperbaiki kalau bukan patronnya adalah gereja, pemerintah pun harus belajar dari gereja. Tapi kalau gereja kehilangan keasinannya, lebih baik dilempar ke tanah dan diinjak seperti garam yang tidak ada asinnya lagi. Kita sebagai gereja harus punya kehidupan yang berbeda. Bukan gereja secara korporat dan gedung. Tidak ada salah punya gedung yang baik untuk Tuhan. Tapi hidup kita harus menyinarkan. Hidup kita harus menjadi teladan. Gereja terdekat di masyarakat itu jemaat, bukan gedungnya. Ketika Los Angeles terjadi riot atau terjadi antar ras, terjadi kerusuhan,
Ada sebuah gereja waktu itu, zaman itu saya baca di majalah Karisma. Ya, dan saya sendiri pernah lewat gereja itu waktu mengunjungi LA dulu waktu saya masih sekolah Alkitab. Gereja ini adalah gereja orang hitam, orang Afrika. Mereka tuh cinta sekali dengan komunitasnya. Ini gereja mega, gedungnya bagus zaman itu loh ya. Belum akan keluar gedung-gedung mutakhir sekarang. Luar biasa. Di dalamnya mereka juga punya barbershop. Mereka ngajari itu loh orang-orang di jalanan, daerah ghetto LA, daerah rusuhnya LA, gangster di sana. Banyak mereka yang dikasih prostitusi yang dientaskan, dikasih kerja, bisa potong rambut, diajari ini itu. Ketika kerusuhan terjadi, sampai kota Korea pun bahaya. Pernah terjadi kejadian waktu terjadi kerusuhan antar ras itu, orang-orang Korea keluar bawa senjatanya tembak, dor, sambil nyanyi K-pop, ya kan? Sambil tembak-tembakan, sudah nggak ada di tangan polisi, aparat, ketakutan. Bapak Ibu Saudara, gereja ini berdiri tetap. Padahal harusnya orang-orang yang miskin saat itu pasti sakit hati. Tapi mereka tidak bakar gereja itu. Mau tahu kenapa? Karena mereka melihat bahwa gereja itu pahit manis. Manis. Namun mereka sadar kepahitan kami. It's for your own good. Masalahnya dunia ini bukan sosial, bukan ekonomi. Benar. Mau tahu kenapa anjlok semuanya? Karena orang semua aksi jual. Takutan semuanya. Anjlok semuanya. Masalah dunia ini kepercayaan, bukan masalah materi. Dari dulu emas ya cuma segitu. Dunia nggak tambah emas lagi. Cuma tinggal dicari aja kandungannya. Nggak tambah oil atau minyak lagi. Dunia tetap sama, berputar pada porosnya. Masalah kepercayaan itu loh nggak tuntas-tuntas. Demikian pula terorisme ya kan. Bapak Ibu Saudara, masalahnya sederhana dan Tuhan mau panggil kita untuk jadi nabi pahit manis di dunia ini. Karena itu gereja ini kita doakan untuk kita seimbang. Nah kalau pahit-pahit, kalau kita nggak bisa manis, nggak apa-apa lah. Orang di luar sana menderita, mari kita punya gereja sekarang gubuk saja. Saya rasa itu juga bukan jalan Tuhan, bukan? Kita harus bisa balance Bapak Ibu. Gimana jadi pahit manis? Kalau enggak kita akan jadi orang yang tidak relate lagi dengan sekeliling kita. Cuek alias cuek. Tapi bisa jadi ekstrim satunya. Kita jadi orang yang serba salah. Mau nikmati berkat Tuhan rasa berdosa di luar sana masih ada Afrika, Ethiopia. Kita naik pesawat, rasa sungkan. Kita mau pergi ke Jawa Tengah, naik pesawat. Karena urusan usaha, nggak bisa. Di luar sana masih banyak orang yang naik becak. Ya sudah, naik becak aja ke Jawa Tengah. Nggak bisa aku naik mobil bagus. Mengapa di luar sana orang nggak punya sandal sepatu? Saya rasa itu bukan berkat Tuhan ya. Tuhan nggak panggil kita jadi pahit-pahit. Manis-manis. I don't think so. Kamu makan gulungan ini, rencana Allah atas akhir zaman, rencana Allah atas hidupmu, akan ada dua reaksi. Di mulut manis, di perut pahit. Kamu harus jadi manis-pahit, pahit-manis. Kalau pahit-pahit, nanti anak-anakmu bunuh diri semuanya, diajak sengsara padahal nggak perlu. Business class, ekonomi class, mana yang benar, mana yang salah? Tak ada yang salah. Tinggal Anda atur uang Anda aja, bisa nggak naik begituan? Kalau bisa, why not? Tidur di ranjang atau di tikar mana salah? Nggak ada yang salah. Bahkan naik mobil bemo, bus pun nggak semua orang bisa. Jadi kalau mau betul-betul pahit-pahit, kalau memang perlu ke Malaysia, renang di lautan. Itu paling primitif Adam dan Hawa. Di atas itu enggak ada susunannya. Motivasi lah yang perlu Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup mawas diri hari-hari ini. Indonesia lagi sengsara. Jangan kita menilai orang dan berkata, jangan kita jadi kapitalis maupun komunis. Kita lihat orang kaya, kita berkata, itu orang. Senanglah untuk mereka. Ingat tadi antena, Anda kalau bisa senang untuk orang lain, kemungkinan berkatnya akan transfer ke Anda. Sekalipun tidak berkat transfer loh ya, tidak usah diiming-iming begitu. Sepatutnya sifat orang yang punya Roh Kudus di dalamnya, pasti bahagia orang lain senang. Pasti kok. Jangan tuding, jangan punya sifat komunis. Bergembiralah karena Tuhan dan bersukacitalah lihat orang lain diberkati. Jangan juga sifat kapitalis dan berkata, aku bisa, kamu tidak bisa. Jadi orang Kristen harus manis pahit. Saya kasih contoh bagaimana kita balance. Satu. Empati
tapi jangan terbawa-bawa. Tunjukkan empati, namun jangan terbawa-bawa. Ya, bukan hanya soal harta, soal waktu juga sama. Saya ini pendeta, Bapak Ibu Saudara. Yang paling susah ya sebenarnya dalam profesi sebenarnya untuk waktu itu bisa merasa bersalah, untuk rileks itu adalah pendeta dan dokter. Pendeta dan dokter. Dokter itu sebenarnya kalau mau betul-betul mengabdi, nggak boleh tidur dia, pasti mati muda semua. Karena sedetik dia tidur, kan orang sakit nggak ada yang berkata, oke pagi hari aja sakitnya. Jam 3 ada yang stroke, jam 1 ada yang mati di tidur, jam 4 ada yang anfal. Pagi maksudnya. Kalau mau ngabdi benar-benar dokter, Anda harus merasa berdosa kalau Anda bisa berlibur ke Bali dengan keluargamu. Sebab pada saat Anda berlibur, berapa banyak pasien yang mati di dunia ini. Pendeta juga sama. Berapa banyak orang yang tidak karuan, butuh bantuan di saat-saat di mana kita tidak bisa melayani mereka. Bisa sih, tapi kalau kita layani mereka dengan cara semua waktu kita, sebentar lagi kita yang perlu dilayani. Tunjukkan empati, tapi jangan terbawa. Belajar sensitif dengan kesengsaraan orang di sekeliling kita. Jangan buat komentar yang tidak perlu. Amin Bapak Ibu. Dan hari-hari juga, tolong bisa mawas diri juga. Kalau kita sama orang lain itu, tunjukkan peduli. Kasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan juga Anda terbawa-bawa, jangan Anda tertuduh untuk Anda punya, apa yang Anda miliki. Tidak apa-apa, asal itu halal, Anda terima dengan baik, itu berkat Tuhan, terimalah dengan lapang dada. Anda punya sesuatu, Anda bisa naik sesuatu, Anda bisa nikmati sesuatu, Anda bisa beli sesuatu. Lakukan itu for your enjoyment with your family. Lakukan untuk kenikmatan Anda dan keluarga, bukan untuk Anda pamerkan semata-mata. Kalau Anda beli sebuah barang itu bagus dan mahal, karena itu awet dan cocok dengan seleramu, dan engkau punya kapasitas untuk membeli itu, bukan terpaksa demi sebuah status sosial. Jangan Anda minta maaf sama siapa-siapa. Kalau Anda punya waktu, saya kadang-kadang kalau ketemu sama orang di jalanan, di mall, ketemu Pak Philip ya, loh kok punya waktu? Loh. Saya jalan sama anak saya, loh kok punya waktu? Bapak Ibu tahu nggak? Bukannya saya itu enggak mau layani orang, tapi saya enggak mampu layani semua orang. Bukannya Anda tidak mau kasih harta Anda semua untuk orang miskin. Anda enggak mampu selamatkan dan selesaikan masalah kemiskinan dunia. Enggak bisa. Tugas Anda hanyalah mengelola dengan empati yang Anda tunjukkan dengan sehat dan bijaksana. Namun jangan terbawa, saya makan dengan anak saya Warren suatu hari di sebuah mall, kita berdua makan sama-sama, tiba-tiba datang satu orang, dan saya yakin itu bukan jemaat, kalau jemaat sudah terlatih baik. Saya makan berdua gini loh, saya sama anak saya yang masih kecil itu usia kami terpaut lebih jauh, jadi saya perlu komunikasi. Yang dua, hati Bapak udah jelas. Yang satu ini saya mau bicara sama dia. Saya ngobrol-ngobrol, ya, sekarang tiba-tiba datang satu orang, Pak Philip pasti punya waktu kan pendeta, saya digituin. Saya disalami juga barusan langsung, saya duduk ya, ambil kursi langsung enggak tanya, iya duduk di antara saya dan Warren. What should I do? Kalau terus terang saya punya waktu enggak? Punya. Orang itu dalam masalah, iya. Saya lakukan sesuatu yang mungkin tidak akan dipandang, mungkin tidak bisa dimengerti beberapa orang. Saya bilang, saya tidak punya waktu, maaf. Anda bisa tinggalkan kami? Saya bilang, menurut saya sih agak sedikit kurang sopan langsung masuk gitu. Saya bilang, maafkan, bukan saya jahat Pak. Tolong telepon sekretaris saya, kita atur waktu. Ini waktu saya dengan putra saya. Sebab ketika Anda berkata iya kepada seseorang, Anda sedang berkata tidak kepada seseorang yang kecil itu. Be careful with your yes, be careful with your no's. Hati-hati dengan no tidakmu dan yamu hari-hari ini. Sebab yamu kepada sesuatu berarti tidak kepada hal yang lain. Tidakmu kepada sesuatu berarti ya bagi saya hari itu saya harus ya kepada Warren. Please understand. Dokter dan pastor tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dalam hal empati kita lihat dunia yang sengsara, orang dalam masalah. Kita harus tunjukkan empati. Namun lindungi keluargamu, jangan terbawa-bawa. Karena itu yang kedua, yang pertama tadi empati dan tidak terbawa. Yang kedua, berdoalah bagi dunia di sekelilingmu. Namun berjaga-jagalah bagi dirimu dan keluargamu. Amin Bapak Ibu.
Ya, berdoalah, ya Tuhan. Gini loh, kadang-kadang kalau kita lihat ya, ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Coba lihat koran, lihat berita tiap pagi, tiap hari lah Anda lihat. Bad news melulu. Bad news. Tapi kalau Anda lihat hidup Anda, kalau Anda hari ini dengan catatan Anda hidup benar di hadapan Allah, Anda lihat hidup Anda, faktanya beda ya. Iya enggak? Saya tahu kalau dalam hidup saya sih saya ngeliat gitu. Dunia di sekeliling ini sepertinya amburadul, tapi hidupku semakin baik, semakin baik, semakin dibangun, semakin diberkati, semakin diberkati. Karena saya rasa itu Alkitabiah, Mazmur 23, kebajikan kemurahan mengikuti kalau Tuhan adalah gembala kita. Coba, waktu saya melihat begitu, gimana ngimbang di hati ya? Saya melihat hidup semakin di luar sana parah sekali, tapi hidup kami diberkati. Lihat TV pahit, lihat hidup sendiri, kok manis ya? Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saya melihat hidup, karena itu doa saya selalu begini. Ketika saya melihat sesuatu yang buruk di sekeliling saya terjadi, saya akan berdoa dan ajak keluarga saya berdoa untuk hal-hal itu. Mari kita berdoa. Tetapi waktu dengan keluarga, jangan bicarakan masalah dunia. Karena kalau keluarga Anda diberkati, nikmati itu, jagai. Setiap pagi anak-anak selalu saya doakan. Satu-satu saya tumpangi tangan dan berkata, doa Bapak kami bukan hafalan, tapi dari hati jeritan. Bebaskan anak-anakku dari semua yang jahat. Saya tahu dunia ini semakin tidak friendly untuk membesarkan anak. Tapi mari kita berdoa, anakku hidup di dunia lain. Yaitu tidak menurut dunia apa yang terjadi. Anakku hidup menurut janji Tuhan. Doa sambil berjaga-jaga. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, bersaksilah hingga Tuhan datang. Please learn. Belajarlah bahwa kita tidak bisa mengubah dunia. Hari ini saya ikut Tuhan sekian lama, melakukan perkara besar. Saya tetap mengakui bahwa saya tidak bisa mengubah dunia. Tapi kita bisa setia mengubah dunia satu orang. Bersaksilah, kata ayat 11, maka ia berkata kepadaku, ini saja tugasmu, kata Tuhan kepadanya. Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa kaum dan kepada bahasa dan raja. Bapak, Ibu, Saudara, tugas kita hanyalah bersaksi hingga Tuhan datang. Bapak, Ibu, bersaksi itu tinggal dituntun Roh Kudus. Kadang satu kota, seperti Filipus di Samaria, kadang-kadang sida-sida ketemu di sebuah jalan yang sepi. Asal hidup kita selalu nafasnya begini. Tiap pagi berdoa, Tuhan, aku tidak bisa ngubah masalah dunia, menyelesaikan masalah dunia. Bahkan masalah komunitas, negeri, bangsa, kotaku pun aku tidak mampu. Tuhan, bantu aku, tuntun aku. Tuntun aku Roh Kudus, kakiku nikah, engkau tuntunlah. Sehingga selalu ke rumput hijau, air yang tenang. Itu bukan bicara berkat bagi kita setiap orang. Tapi bicara ketemu dengan rencana Allah. Tuhan, tuntun saya ya Tuhan. Tuntunlah saya ya Tuhan. Tuntunlah aku. Bapak Ibu, kalau kita bisa berdoa seperti itu, kita bersaksi terus. Rajin bersaksi. Saya ingat suatu hari ketika saya pergi ke sebuah tempat. Ya, saya nggak bisa ngubah hidup semua orang. Tapi kita cuma bernubuat. Bapak Ibu gini loh. Anggaplah kita ini Nuh membangun Bahtera. Nuh itu bersaksi ratusan tahun, tidak didengar. Tapi tugas dia hanya bersaksi. Ujungnya semua orang itu binasa kena air bah. Hanya Nabi Nuh dan istrinya 3 orang anaknya. Dan 3 orang mantunya masuk dalam Bahtera. Sekalipun demikian, Nuh sudah melakukan bagiannya. Karena Nuh menurut sama Tuhan. Saya belajar dalam hidup ini, tidak proyeksikan terlalu tinggi dalam arti, saya tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk mengubah dunia. Saya bertanggung jawab selamatkan setiap anak muda. Saya bertanggung jawab untuk bebaskan setiap orang terikat narkoba. Saya bertanggung jawab untuk bayar semua hutang negara. Saya bertanggung jawab untuk entaskan setiap kemiskinan. Seluruh harta saya dijual, harta saya yang pas-pasan ini dijual aja. Jangankan se-Indonesia, satu kampung aja keluar dari hutangnya aja saya nggak sanggup. Saya tidak merasa bersalah kalau saya tidak bisa jawab setiap masalah. Saya hanya berdoa, ya Tuhan, please lead Philip Mantova. Tuntun saya selalu ke rumput hijau air tenang. Kepada siapa engkau suruh, engkau utus aku. Dengan siapa aku bertemu. Bantu aku untuk taat, beritahu pada mereka apa yang harus aku ucapkan. Suatu hari, saya pergi ke sebuah tempat yang jauh.
meninggalkan kebangunan rohani pemuda yang besar saat itu. Tahun 2004 tepatnya. Saya pergi ke sebuah tempat, saya ketemu dengan seorang wanita muda. Anak masih muda pelajar. Lalu saya digerakkan Roh Kudus untuk doakan dia. Dan dia terima Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, 1 minggu kemudian, dia dan mami dan adiknya tabrakan. 3 meninggal dunia. Saya tidak bisa ubah setiap orang. Tapi hari itu saya selamatkan 1 jiwa bersama dengan Kristus. Saya dengar cerita, ketika penguburan, saya ditelepon waktu itu dari jarak jauh. Saya diberitahu sama teman-temannya, waktu dia pulang ke rumah, dia tuntun mami dan adiknya kenal Tuhan. Dia nggak punya papa, karena maminya dan papinya sudah berpisah. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka sudah milik Kristus. I'm happy. Saya tidak bisa ubah seluruh dunia. God has used me to change one person's world. God can use you too. Bersaksi saja. Engkau masih harus bernubuat kepada banyak bangsa bahasa. Kepada banyak suku bangsa. Kau bersaksi aja. Uangmu tidak bisa selesaikan masalah dunia ini. Kalau kita kasih perpuluhan itu karena kita menghargai dan menghormati Tuhan. Kalau kita kasih persembahan itu supaya kita nggak serakah. Kita bagi keuntungan dengan orang yang lebih papa. Kalau kita kasih waktu itu karena kita merasa bahwa Tuhan utus kita ke hidup orang itu. Kita harus lakukan sesuatu. Ada sesuatu seperti kita tukang pos kita bawa ke orang itu. Kalau kita kasih waktu loh ya. Kalau kita lakukan sesuatu itu karena kita mempersembahkan pada Kristus. Ujungnya cuma satu. Be ready, siap selalu untuk dipakai oleh Tuhan. Di mana dan kapan saja. Bagi saya, termasuk di Shinjuku itu. Waktu saya duduk di pinggir jalan itu dengan kaki kanan saya yang sedang lemah sekali. Saya melihat mata yang melihat ke saya. Saya merasa saya harus bersaksi ke orang itu. Saya tidak mau pikir 2 kali. Perasaan saya main dulu. Saya panggil dia dengan kata kombangwa. Dan orang itu terima Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saya nggak mau resikokan akhirat. Masa hidup yang kekal. Tapi tugas kita cuma satu. Selalu peka sama Roh Kudus. Belajar taat dan setia. Sekalipun salah. Saya pernah salah doakan orang. Saya diberitahu sama Tuhan, beritahu orang yang di sebelah situ. Saya salahnya kurang peka sih. Kurang pengalaman, jam terbang kurang. Datang ke satu orang, beritahu sama dia tentang kondisi rumah tangganya. Saya doakan dia nangis-nangis. Setelah selesai nangis, dia melek mata dan berkata kepada saya, tapi saya belum menikah dan tidak punya rumah. Malu nggak di depan semua orang? Peka itu saya salah. Lebih baik peka daripada macet. Banyak di sini tidak pernah berbuat salah kan? Kayak gitu kan? Saya lebih banyak salahnya dari Anda. Karena itu saya lebih banyak benernya. Dari 1000 orang yang saya injili, 900 tolak saya, minimal ada 100 yang terima Tuhan, daripada yang 1 pun tidak pernah buka mulut. Saya lebih banyak salahnya. Ditertawain semua orang, dia tidak berani tertawa, sungkan sama saya. Setelah pulang, orang sebelahnya ngaku sama saya, Pak, semua yang Bapak katakan tadi itu untuk saya. Dalam hati, kok enggak ngomong kamu tadi bela aku di depan banyak orang. Jadi pesannya betul, PO Box-nya salah. Saya belum peka jadi nabi Tuhan. Tapi minimal, semua orang pulang itu, saya tidak ralat lagi, saya tidak ketemu mereka lagi. Mungkin di pikiran mereka, Philip Mantova itu mengada-ngada. Padahal benar orang sebelahnya dibebaskan oleh Tuhan. Nggak apa-apa. Siapa di sini takut salah, tidak menginjil, tidak bersaksi untuk Tuhan. Jangan-jangan salahmu kekal Bapak Ibu. Karena ternyata benar yang kau rasakan, kau harus beritakan Injil kepada orang itu. Mari kita semua bangkit berdiri. Ini kesempatanmu. Catat baik-baik. Tanggal 25 dan 26 September ini akan ada sebuah acara dan perhatikan, ini bukan acara orang muda. Siangnya iya. Siangnya konferensinya namanya NYC, bukan New York City. NYC artinya National Youth Conference. Itu memang untuk anak muda. Siapa di sini yang umur 30 tahun ke bawah bisa angkat tangannya? Oke, turunkan tangannya. Saya dorong Anda. Kalau bisa saya haruskan. Ini bukan Army of God supaya Anda gabung dengan AOG. Anda turun ke bawah, di bawah ada booth, di satelit juga ada di luarnya. Booth NYC daftar sekarang. Mestinya tutup 4.200 peserta, saya bilang buka terus sekarang udah 4.700. Saya bilang buka terus, kasih kursi lagi, sebab ini waktunya Anda anak-anak muda dilengkapi. Ayo bersaksi,
Nanti di sana kita akan ajari gimana bersaksi lewat kehidupan dan perkataan. Anda mesti mendaftar. Jangan mendaftar cuman bisnis breakthrough doang. Kalau itu berupa berkat, kita baru mau dan kita mau bersedia. Kalau itu bersaksi, kita tidak bersedia. Bapak Ibu, tahukah bersaksi panggilanmu tertinggi? Bisnis nomor 2, sekolah berikutnya. Karir itu nomor sekian. Bersaksi untuk Tuhan itu segalanya. Ayo daftar, di bawah ada booth-nya. Cepat daftar, pendaftaran sudah segera akan ditutup. Lalu malam harinya 25 dan 26, Bapak Ibu dengarkan. Ini bukan acara AOG meskipun namanya Army of God. Army of God itu bukan anak muda, Army of God itu semua kita. Bawa bersaksi untuk Tuhan. Bawa sekampung datang. 25 dan 26 datanglah lebih pagian. Karena Anda tahu macetnya seperti apa di sana. Enggak ada, mau saya mengadakan acara, puji Tuhan selalu macet. Jadi datanglah lebih pagi, karena kursinya terbatas loh ya. Itu lapangan yang persis di jalan seberang Mall Landmark. 2 malam, 25, 26, lihat jamnya, datang jauh lebih awal. Saya sendiri akan tinggal di daerah sana nanti. Karena saya pembicara, saya harus datang tepat. Bapak, Ibu, Saudara, datanglah lebih awal. Jangan datang tangan kosong. No. Bawa jiwa-jiwa. Bukan anak muda, bawa semua. Orang berdosa yang belum kenal Tuhan, domba tersesat, bawa semua. Jangan 1 malam loh ya. 2 malam. Tapi 1 kan cukup. Siapa bilang? Sebuah kota nggak bisa dimenangkan hanya 2 malam bahkan. Di Argentina terjadi kebangunan rohani dulu, Carlos Anacondia. Dia mengadakan tuh 30 hari, Billy Graham mengadakan kebaktian kebangunan rohani serupa di zaman di Amerika, 20 hari, 30 hari straight tiap hari. 50% kota tersapu untuk Tuhan. Kita cuman 2 hari doang. Makanya bawa sekampungan. Amin Bapak Ibu. Ya, dan ini bukan KKR-FKA, bukan apa, ini murni keselamatan. Murni murni pelayanan, murni KKR penginjilan. Seperti gaya Billy Graham begitu. Murni untuk orang lahir baru, murni untuk orang terima Tuhan, murni untuk orang mengalami keselamatan. Bawa banyak jiwa. Mari kita berdoa. Bersaksi untuk Tuhan. Itu salah satu kontribusi kita terbesar kepada bangsa, negara, dan kota tercinta. Yaitu mengembalikan kebenaran kepada mereka. Dimulai dari orang di kanan kiri Anda. Bawa mereka datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, mari Kau datang di dalam hati kami. Engkau menggugah kami sekali lagi. Bawa kami ya Tuhan Yesus masuk ke dalam rencana-Mu. Bawa kami ya Tuhan Yesus untuk masuk di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, beri kami ketaatan, roh yang taat, roh yang kuat ya Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan di akhir zaman lewat profesi kami, lewat perkenalan, handai taulan, relasi kami. Kami mau jadi berkat, kami mau jadi saksi, kami mau jadi terang, kami mau jadi garam ya Tuhan. Kami mau empati, kami tidak mau tinggal diam, kami tidak mau berada di dalam sebuah istana gadungan. Kami tahu bahwa tugas kami, ini tugas kami, untuk membawa domba yang tersesat kembali pulang. Ini tugas kami ya Tuhan, ini waktunya untuk kami bangkit di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami telah menikmati berkat. Kurang apa kalau Tuhan minta? Tidak perlu perintah, harusnya kita semua jalan semua. Ya Tuhan, kami tidak perlu Engkau perintah-perintah. Kami tahu kehendak-Mu. Kau tidak menghendaki seorang pun binasa, maka kami pun tidak menghendaki seorang pun binasa yang ada di sekeliling kami. Ini tugas kami ya Tuhan. Ini tugas kami. Ini tanggung jawab kami. Engkau sudah terlalu baik. Malaikat-Mu terlalu banyak, berkat-Mu begitu melimpah. Memang masalah kami gak selesai. Selama kami hidup pasti punya masalah. Kapan waktunya bersaksi? Kalau tunggu masalah selesai, tunggu mati namanya. Ya Tuhan, kami tidak mau tunggu sampai nanti tangan hampa kami pulang ke rumah Bapa. Ini waktunya ya Tuhan, kami mau membawa jiwa kepada Tuhan. Jadikan gereja ini misionaris Tuhan. Gereja yang misionaris. Misionaris bukan seperti definisi misionaris dulu. Orang berkulit putih, orang Amerika, orang Inggris, orang Belanda datang ke negara, datang ke Asia, ke Afrika, dan jadi guru di sana. Bukan itu. Tapi di rumah kami sendiri, yaitu di sekeliling kami, misi kami ada at home. Misi kami ada di kota kami, di komunitas kami. Kami tahu bahwa kami adalah misionaris. Kami adalah misionaris. Kami mau bawa rekan kami, bos kami, pegawai kami. Ya Tuhan, kami mau bawa pembantu kami. Kami mau bawa saudara kami. Kami bahkan mau bawa musuh kami. Kami mau bawa rekan bisnis kami. Kami mau bawa orang-orang yang kami kenal. Bahkan orang-orang dari jalanan seperti di Shinjuku, Jepang kemarin. Hamba tidak teori ya Tuhan. Hamba melakukan apa yang hamba beritakan. Hamba
hamba melakukan apa yang hamba ceritakan. Hamba melakukan apa yang hamba sekarang ajarkan. Hamba sendiri melakukan firman. Hamba minta jemaat ini menjadi pelaku firman. Kami semua di sini di Mawar Siaran adalah jemaat yang radikal imannya. Kami tidak hidup untuk dapat berkat, karena hidup yang kekal jauh lebih penuh berkat. Kami akan mengarahkan mata kami bukan pada harta dunia, tapi pada harta surga, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Allah. Bapa di dalam surga, urapi kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, terima kasih, urapi kami untuk tanggal 25-26. Ya Tuhan Yesus, sesuatu terjadi, perkara-perkara ajaib terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan, mujizat terbesar terjadi, manusia lahir baru. Kenal Tuhan, lebih banyak lagi orang Kristen yang lahir baru, lebih banyak lagi anak-anak Tuhan di Surabaya, lebih banyak lagi anak-anak Tuhan di Surabaya dan di Indonesia. Itulah ya Tuhan yang kami rindukan. Lebih banyak anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, Kau bangkitkan di dalam nama Yesus. Pakai kami sebagai penuai. Pakai kami ya Tuhan, beri kami sabit penuai di tangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Bukan 4 bulan lagi, bukan 6 bulan lagi kami menuai. Lihatlah sekelilingmu, ladang sudah kuning untuk dituai. Kami mau terima dengan iman. Kami mau taat, beri kami kepekaan. Salah ya sudah, kami gak peduli. Pokoknya perasaan kami main dulu. Kami berani dulu di dalam nama Yesus. Urapi kami semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, katakan sama-sama. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Sorak-sorai kemenangan sebelum kita pergi berperang. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemenangan sudah kami dengungkan sebelum kami pergi berperang. Kami tahu kuasa kegelapan sudah mundur ke belakang. Ya Tuhan Yesus, KKR 25 dan 26 akan menghasilkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Bukankah kami dulu juga seperti itu, orang yang dijangkau? Tuhan akan memunculkan benih-benih baru untuk kerajaan surga dan bagi Indonesia. Kami mengasihi negeri ini ya Tuhan, kami berdoa agar semua pemerintahan jajaran turun ke bawah semuanya. Ya Tuhan, diberi takut akan Tuhan, dan kami gereja mempatronkan kerajaan Tuhan sambil terus menjangkau jiwa untuk kemuliaan Allah. Ya Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang kekasih. Ya Tuhan, biarkan mereka pulang saat ini membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus dengan membawa sabit di tangan kanannya dan sukacita umur yang panjang dan berkat Allah di tangan kirinya. Pulang membawa berkat, jadilah pemenang. Sampai jumpa di ladang Tuhan yang menguning. Dalam nama Yesus,
Amin. God bless you.